Apa makna wawasan kebangsaan menurut Anda? Menurut saya, wawasan kebangsaan di zaman sekarang tidak cukup hanya tahu sejarah dan hafal Pancasila, akan tetapi lebih ke memahami nilai-nilai kebangsaan dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital yang serba cepat dan penuh tantangan. Contohnya seperti apa? Misalnya, ketika kita menghadapi perbedaan pendapat di media sosial, wawasan kebangsaan dapat menjadi pegangan agar kita saling menghargai dan tidak mudah terpecah belah. Jadi wawasan kebangsaan sekarang maknanya itu jauh lebih luas dan harus relevan dengan kondisi zaman sekarang. Apa upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pendidikan? Bela negara dapat dilakukan melalui hal-hal yang sederhana. Misalnya dalam lingkungan pendidikan, kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan usaha sendiri, mengikuti kegiatan kampus atau organisasi, dan menghargai antar teman. Selain itu, menjaga etika di media sosial, tidak menyebarkan hoax, dan tetap kritis dalam mendalami suatu informasi juga merupakan salah satu bentuk dari bela negara. Ya, jadi intinya menurut saya, selama kita berkontribusi dan berkomitmen bersama, itu sudah masuk ke dalam bentuk bela negara. Dalam menghadapi berbagai macam isu strategis seperti disinformasi, intoleransi, dan menurunnya rasa persatuan, bagaimana cara Anda untuk memperkuat semangat kebangsaan agar tidak menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan? Cara saya agar memperkuat semangat kebangsaan itu dimulai dari diri saya sendiri. Yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya berusaha untuk lebih kritis dalam menerima informasi supaya tidak mudah termakan hoax. Yang kedua, saya belajar untuk lebih terbuka dan menerima keberagaman, karena seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang beragam. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting ialah saya berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar, baik di lingkungan kampus, organisasi, atau media sosial. Nah, dengan begitu kita bisa mencegah munculnya ancaman dan gangguan yang dapat merusak persatuan bangsa. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Angkatan 13 Peleton 6 Kelompok 3 dari Stikmin Polri. Saat ini kami ingin mewawancarai seorang untuk memenuhi tugas wawasan bela negara. Sebelumnya, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaldul Fauzia. Usia saya 33 tahun. Pekerjaan saya sebagai seorang guru di salah satu SD negeri yang ada di Kecamatan Jatiwaras. Saya ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Pengalaman kerja saya sebagai guru sudah kurang lebih 9 tahun. Terima kasih. Kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apa makna bela negara bagi Anda secara pribadi? Silakan jawab. Terima kasih. Makna bela negara bagi saya sebagai seorang guru ialah bentuk tanggung jawab moral dan profesional kerja untuk mendidik generasi penerus bangsa. Contohnya, kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila, membentuk karakter siswa, dan mengajarkan etika dan moral. Di samping itu masih banyak yang lainnya, supaya bisa tercipta generasi yang unggul. Terima kasih untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya,
apa bentuk upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh Anda dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam pekerjaan atau di sekolah? Silakan Bu. Terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan saya sebagai tenaga pendidik, saya bersama guru-guru yang lain selalu menerapkan kepada siswa dan siswi upaya bela negara. Contohnya, kita selalu membiasakan murid-murid untuk melakukan upacara bendera sebagai bentuk rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme. Kemudian kita membentuk piket di kelas maupun di lingkungan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab anak-anak untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Kemudian kita selalu menerapkan untuk sholat berjamaah. Terus kita juga selalu membiasakan untuk olahraga sebagai bentuk pembiasaan untuk kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Dalam menghadapi berbagai isu strategis seperti disinformasi, intoleransi, dan menurunnya rasa persatuan, bagaimana cara saudara memperkuat semangat kebangsaan agar tidak menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan? Silakan. Bagi saya, isu strategis, disinformasi, intoleransi, dan menurunnya rasa persatuan harus disikapi dengan akal sehat. Lalu bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Salah satunya dengan memahami cara kemampuan awal bela negara, seperti sehat jasmani, memiliki etika secara personal dalam bersosial media atau dengan tatap muka. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal agar tetap santun dan menjaga kesehatan mental agar bisa menilai informasi yang masuk. Dengan kita selalu menjaga dan memahami kemampuan awal bela negara, saya berkeyakinan akan terhindar dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Terima kasih. Begitu saja dari kami untuk wawancara saat ini. Terima kasih Ibu Diva telah mau diwawancara. Sama-sama, mohon maaf banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Ibu Emma Eliana SP. Kali ini saya akan mewawancarai tentang wawasan kebangsaan dan bela negara menurut Ibu Emma. Dimulai saja. Yang pertama, menurut Ibu, apa makna wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya pribadi, terkait dengan wawasan atau bela negara itu adalah suatu bentuk tanggung jawab saya terhadap kecintaan saya terhadap tanah air. Kalau mungkin di zaman seperti modern sekarang itu kita tidak harus dengan fisik atau dalam artian kita tidak harus dengan berperang, tapi di zaman sekarang ini kita mungkin lebih diaktualisasikan dalam hal-hal yang sifatnya positif untuk negara dan bangsa kita, terutama dalam hal mentaati peraturan, menjaga lingkungan. Dari hal-hal yang kecil mungkin akan berubah menjadi hal yang besar, seperti itu mungkin. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, apa bentuk upaya bela negara yang dapat Ibu lakukan gitu dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Mungkin bentuk kecintaan saya terhadap bangsa atau ini dalam kehidupan saya sehari-hari, karena saya
Kebetulan sebagai guru PAUD, saya mengaplikasikannya atau mengaktualisasikannya di lembaga pendidikan yang saya pimpin, terutama di lembaga PAUD. Itu mungkin saya sejak dini menerapkan bentuk kecintaan kepada anak-anak dalam hal terutama menanamkan karakter dalam karakter, terutama anak-anak diperkenalkan sejak usia dini tentang karakter sopan santun, tanggung jawab, kebersamaan, gotong royong, dan lain-lain. Dan kita juga mengenalkan tentang keragaman budaya, terus kebinekaan, seperti itu, dan ditanamkan sejak usia dini. Seperti itu mungkin. Mungkin yang terakhir, bagaimana cara Ibu memperkuat bangsa menghadapi isu-isu yang sekarang tuh sedang terjadi gitu di Indonesia? Ya, mungkin kalau menurut saya pribadi terkait dengan isu-isu yang sekarang terjadi, kita itu jangan dulu percaya atau terprovokasi ya istilahnya gitu. Jadi kita itu harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar atau mana informasi yang memang harus diabaikan, seperti itu. Mungkin kita itu tidak secara langsung ini informasinya benar nih apa ini, tetapi kita harus lihat dulu apakah ini benar atau tidak gitu, seperti itu mungkin. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Iya, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian wawancara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, sangat bagus sekali jawabannya. Sekian, terima kasih. Sama-sama, benar-benar bermanfaat.